Bukannya aku kejam. Naik turun lembah itu taruhannya nyawa. 10 tael itu karena aku kasihan padamu. Kalau kurang lagi, aku tak bisa terima. Anakku yang malang. Pak Jaya, sisa 3 tael perak itu biar aku yang bayar. Rizky, dia mau ngapain? 3 tael perak bisa beli ribuan kilo beras. Anak yatim piatu sepertinya dapat uang dari mana? Boka, masih kecil sudah sok jadi pahlawan ya? Apa kau benar-benar punya 3 tael perak murni? Aku ini pencari obat di Bukit Naga. Ucapanku selalu bisa dipegang. Pak Jaya, jangan meremehkanku. Rizky, ibu hargai niat baikmu. Tapi bagaimanapun juga, ibu tak bisa terima 3 tael perakmu ini. Kalau ibu tak carikan tabib dulu dan merawatku dengan baik, nyawaku takkan selamat. Budi harus dibalas. Uang ini pasti kubayar. Pak Jaya, ini 1000 koin sebagai uang mukanya. Sisanya pasti akan kulunasi. Baiklah, karena ucapanmu bisa dipegang, aku akan pergi kali ini. Tapi 7 tael perak darimu itu tidak boleh kurang sedikit pun. Terima kasih, pendekar. Terima kasih, Rizky. Boka, kau baik hati juga. Tapi ku dengar pencari obat di Bukit Naga semuanya kejam dan keji. Sifat sepertimu ini sangatlah jarang. Pak Jaya, karena Bapak sudah setuju angkat mayatnya, bolehkah aku ikut Bapak ke gunung? Kamu mau ikut aku ke gunung? Kenapa? Pertama, aku lebih kenal Bukit Naga ini. Pergi kali ini, mungkin aku bisa bantu. Kedua, masuk gunung turun lembah, pasti lewat tempat bahaya. Kalau ketemu tanaman obat, aku bisa cepat kumpulkan uang untukmu. Dan ketiga, sekalian mau coba. Jab kecil di dalam hatiku ini punya keajaiban apa lagi sebenarnya? Kalau mau ikut ke gunung, harus banyak persiapan. Kalau tertinggal di gunung atau terluka, aku takkan mengurusmu. Tentu saja. Baiklah, kita berdua masuk gunung tengah hari. Kakek pernah bilang, uang itu seperti air mengalir, harus keluar baru bisa masuk. 3 tael perak murni bisa buat beli berapa porsi sup domba ya. Rizky, beli obat buat ke gunung? Bukannya aku nggak mau bantu Bu Sari, tapi aku benar-benar gak mampu. Kamu kesini mau cari apa? Bang Wawan, Bukalapak ya. Pak Wawan, obat 100 langkah ini berapa? Ke gunung kali ini beda. Sungai gelap itu sangat bahaya. Obat 100 langkah nggak akan mempan. Cuma obat apotik sehat Sentosa yang ampuh. Aku punya koyo warisan leluhur. Kamu mau nggak? Bang Wawan, ini. 1 plester ini cuma 50 koin. Saat ke gunung nanti, kamu harus hati-hati. Jangan paksakan diri. Ku mau mulu koin. Terima kasih Bang Wawan. Kebaikan abang ini akan ku ingat selalu. Rizky, kamu juga nggak gampang. Aku nggak punya keahlian. Nggak bisa banyak bantu. Perjalanan ini bahaya. Cepat pergi dan kembali. Pak Jaya. Boka, memang beda dengan pemetik obat Bukit Naga. Tunggu sebentar lagi. Tunggu matahari paling terik. Baru masuk gunung, turun ke lembah. Oke, aku dengar Bapak. Energi murni benar-benar ajaib. Berjalan puluhan mil di gunung sama sekali tidak terasa lelah. Bocah ini ternyata bisa mengikutiku, bahkan tidak terengah-engah. Putra Busari itu, tempat dia jatuh bernama Sungai Gelap, sangatlah berbahaya. Biarpun siang hari, sering ada kabut beracun yang tebal. Hanya saat matahari paling terik, kabut itu bisa hilang sesaat. Jika pergi di waktu lain, itu sama saja cari mati. Pak Jaya, kamu hebat banget. Pemetik obat di Bukit Naga langsung takut saat dengar kabut beracun. Tapi kamu bisa lewati Sungai Gelap. Kamu orang pertama yang bilang aku hebat. Bocah, mulutmu manis juga. Profesi pembawa mayat ini juga mengandalkan alam. Pemanfaatan alam di mana kita berada. Aku bergantung pada gunung, makanya aku belajar bawa mayat. Harus punya kaki yang kuat, bisa jalan secepat di tanah datar. Lewati gunung dan sungai. Yang hebat bisa bakar air jimat untuk tangkal kejahatan dan racun.
Sudah waktunya aku bersiap turun ke lembah mencari anaknya Busari. Ikuti aku dari dekat, jangan membuang waktu. Kalau terlewat waktunya, kau takkan bisa keluar dari sini. Pak Jaya, aku mengerti. Kata pencari obat tua, banyak tanaman obat tua di Sungai Gelap, terutama rumput bayangan. Abunya dalam jimat bisa menenangkan jiwa. Kalau bisa dapat beberapa, sebatang laku ratusan perak. Ini bisnis besar. Aduh, sakit. Dahiku panas sekali. Sama persis seperti mimpiku semalam. Apa ini? Apa ini yang kakek maksud? Bakat bawaan yang luar biasa. Lemah sekali. Mata dewa ini tak bisa terus dibuka. Tubuhku sama sekali takkan kuat. Langkahmu lambat. Tak bisa mengikutiku. Aku harus bergegas sebelum matahari tenggelam untuk membawa anak ibu itu keluar dari Sungai Gelap. Jadi, aku tak akan menunggumu. Kalau kau sudah selesai mencari obat, tunggu aku di batu besar seperti gilingan di depan sana. Pak Jaya, berhati-hatilah. Ini obat penawar racun rahasia pengangkut mayat. Ambillah ini. Saat mencari obat di gunung, pasti akan berguna. Nah, kau ini. Masih muda, tapi sudah kerja begini demi sesuap nasi. Kita memang orang-orang bernasib malang. Energi di tubuhku mulai mengalir lagi. Staminaku sudah pulih 80%. Tak boleh buang waktu lagi. Harus segera mencari obat. Ada sesuatu di sebelah sana. Ini benar-benar bakat. Kemampuan yang luar biasa. Kalau pencari obat lain sepertiku, mana mungkin gagal dapat obat bagus.